Kalau kita bicara soal penanganan stunting, seringkali kita terpaku pada satu angka saja, berapa banyak kasusnya. Tapi, untuk benar-benar menyelesaikan masalah sampai ke akarnya, kita butuh kacamata yang lebih canggih. Nah, mari kita bedah bersama pendekatan yang lebih cerdas ini. Oke, dalam paparan kali ini, kita akan melewati 5 bahasan penting. Mulai dari kenapa angka prevalensi saja tidak cukup, lalu kita kenalan dengan indeks FGTS, melihat penerapannya langsung di Kabupaten Tabalong, belajar cara menentukan prioritas intervensi, dan diakhiri dengan beberapa rekomendasi kebijakan. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Mari kita lihat kenapa cara kita memandang data stunting selama ini perlu di-upgrade. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Prevalensi atau persentase anak stunting itu penting ya sebagai titik awal. Tapi, kalau kita hanya berpegang pada angka itu, ibaratnya kita cuma melihat puncak gunung es. Banyak detail penting yang tersembunyi di bawahnya. Jadi gini, prevalensi itu cuma bisa menjawab pertanyaan berapa banyak. Dia nggak bisa cerita seberapa jauh sih kondisi anak-anak stunting ini dari standar normal atau seberapa timpang kondisi antara satu anak stunting dengan yang lainnya. Disinilah kita butuh alat ukur yang lebih tajam. Dan solusinya ada di sini. Kenalan yuk sama seperangkat metrik yang jauh lebih kuat, namanya Indeks Stunting Foster-Greer-Thorbecke, atau kita singkat saja FGTS. Indeks ini punya 3 komponen. Yang pertama, S0. Ini adalah angka prevalensi yang sudah kita kenal baik. Fungsinya sederhana, yaitu menghitung jumlah kasus atau head count. Lanjut ke komponen kedua, S1 atau kedalaman stunting. Ini mulai menarik. Anggap saja ini seperti nilai siswa. S1 nggak cuma menghitung berapa banyak siswa yang nilainya di bawah KKM, tapi juga menghitung seberapa jauh rata-rata nilai mereka dari KKM itu. Jadi kita tahu sedalam apa masalahnya. Dan yang terakhir, S2 atau keparahan stunting. Kalau S1 tadi mengukur rata-rata, S2 ini lebih fokus pada ketimpangan. Indeks ini akan menyorot kasus-kasus yang paling ekstrim, yaitu anak-anak yang kondisinya paling tertinggal jauh dibanding teman-temannya yang juga stunting. Oke, teori sudah cukup. Sekarang, mari kita lihat bagaimana indeks ini bekerja di dunia nyata dengan mengambil data dari studi kasus di Kabupaten Tabalong, Indonesia. Nah, ini dia temuan kuncinya yang sangat membuka mata. Ternyata, wilayah yang jumlah kasus stuntingnya paling banyak belum tentu jadi wilayah yang masalahnya paling dalam atau paling parah. Tentu ini punya implikasi kebijakan yang sangat besar. Coba perhatikan baik-baik grafik ini. Kalau kita hanya melihat data prevalensi, mungkin puskesmas Panaan yang akan jadi prioritas utama. Tapi, begitu data S1, yaitu kedalaman stunting, kita buka, wah, ceritanya jadi beda. Puskesmas Wirang justru melesat ke puncak. Artinya, rata-rata anak stunting di sana kondisinya paling jauh dari ambang batas normal. Peta prioritas kita langsung berubah kan? Peta ini membuat semuanya jadi lebih jelas. Kita bisa langsung lihat secara visual di mana titik-titik panas masalah kedalaman stunting ini terkonsentrasi. Ini memberikan target geografis yang sangat jelas untuk intervensi. Pola yang mirip juga kita temukan pada data S2 atau keparahan stunting. Wilayah seperti Wirang dan Mabuun lagi-lagi menempati posisi teratas. Ini menunjukkan bahwa di sana bukan cuma masalahnya dalam, tapi juga ada ketimpangan yang ekstrim. Ada anak-anak yang kondisinya sangat-sangat parah, yang butuh intervensi super intensif. Nah, saat kedua peta ini kita sandingkan, jadi semakin gamblang. Ternyata, hotspot untuk kedalaman dan keparahan masalah tidak selalu berada di lokasi yang sama. Ini adalah bukti kuat bahwa pendekatan satu untuk semua yang hanya berdasarkan prevalensi jelas tidak akan efisien. Oke, sekarang kita punya data yang jauh lebih kaya. Pertanyaannya, bagaimana para pengambil kebijakan bisa memanfaatkannya untuk membuat keputusan yang lebih cerdas? Mari kita masuk ke bagian itu. Caranya sebetulnya sangat praktis. Kita buat peringkat untuk setiap wilayah berdasarkan 3 indeks tadi, prevalensi S0, kedalaman S1, dan keparahan S2. Setelah itu, ketiga peringkat tersebut kita jumlahkan untuk mendapatkan satu angka akhir yang disebut peringkat total. Angka inilah yang menjadi kompas utama kita. Dengan peringkat total ini, pengambil kebijakan dihadapkan pada sebuah pilihan strategis. Mau menyasar wilayah dengan peringkat rendah untuk mendapatkan hasil cepat dan membangun momentum, atau mau mengerahkan sumber daya ke wilayah dengan peringkat tinggi untuk menuntaskan masalah yang paling berat dan mengakar, meskipun butuh waktu lebih lama. Tidak ada jawaban yang salah, tapi kini pilihannya jauh lebih terinformasi. Berdasarkan kerangka analisis yang kuat ini, lalu apa langkah selanjutnya yang bisa kita ambil untuk strategi penanganan stunting yang lebih efektif? Rekomendasinya sangat jelas dan bisa langsung diterapkan. Sudah waktunya kita mengadopsi indeks FGTS sebagai alat analisis utama, menggunakan ketiga komponennya untuk melihat gambaran yang utuh.
dan memakai metode peringkat total untuk merancang strategi yang benar-benar tajam dan efisien. Dan perlu dicatat, ini bukan lagi sekedar wacana. Pendekatan ini sudah diakui kontribusi inovatifnya untuk kebijakan kesehatan publik di Indonesia, bahkan telah memenangkan penghargaan. Jadi, kita akhiri paparan ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Alatnya sudah ada, datanya ada, metodenya jelas, potensi untuk membuat kemajuan yang lebih cepat dan terukur kini ada di depan mata. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana caranya, tapi apakah kita siap untuk beralih?